Formula E kalah pamor dengan MotoGP dan Formula One. Terus ente mau jual apaan, Wan Anis? Ditulis oleh Widodo Ekspedisi World.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ajang Formula E menjadi viral setelah dengan nekatnya seorang Anies Baswedan mencoba untuk mengajukan permohonan agar Indonesia, tepatnya Jakarta, bisa menjadi tuan rumahnya. Lantas dengan gagahnya, atau lebih tepat disebut ceroboh, dilakukan pembayaran uang muka atau DP beberapa kali, yang kabarnya kudu tetap dibayar sampai Anies selesai menjabat nanti. Kalau pihak penyelenggara menilai ada upaya mangkir alias nggak bayar, akan dibawa ke pengadilan internasional. Itulah alasannya yang mungkin saja karena sudah terlanjur malu, Wan Anis lantas keluarin instruksi gubernur pada Agustus 2021 yang intinya cenderung memaksakan diri agar balapan yang enggak terkenal ini bisa tetap digelar. Halah, sosok mau gelar event beginian, paling kalau terdesak nanti ujungnya pemerintah pusat juga yang akan turun tangan setelah Jokowi setuju tentunya. Kalau enggak ya akan dikenang sebagai proyek mangkrak dengan bakar duit rakyat saja kok. Bagi saya, proyek hajatan Formula E ini tak cuma ambisius tapi omong kosong, karena popularitas ajang Formula E ini bisa dibilang gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan ajang balapan lainnya seperti MotoGP dan Formula One. Terus apanya yang mau dijual kepada publik? Juga dunia internasional, meski balapan ini tergolong unik karena termasuk kategori ajang balap mobil listrik. Terus kesiapan infrastruktur dan fasilitas penunjangnya gimana, Wan Anis? Kalau ukurannya masa jabatan ente yang akan berakhir kurang dari setahun lagi, apa bisa ente kebut semuanya? Mau pakai bantuan jin dari Timur Tengah? Popularitas Formula E di dunia. Dalam ketidaktahuannya, kita mungkin sering membaca pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang menyebut bahwa Formula E adalah ajang internasional yang bisa mendatangkan turis dan menjadi pemantik perekonomian Jakarta karena bisa menyita perhatian dunia. Mungkin Bang Riza perlu membaca berita yang dimuat oleh Kompas.com soal popularitas Formula E dibandingkan dengan olahraga otomotif lainnya yang sudah jelas jauh lebih terkenal, Formula One dan MotoGP, terkhusus dari dunia maya. Pertama, perbandingan di YouTube. Kita akan tersenyum sinis saat tahu bahwa channel resmi Formula E di sana cuma punya subscriber sebanyak 671.000. Bandingkan dengan Formula One yang punya 6,03 juta subscriber dan MotoGP dengan 4,39 juta subscriber. Popularitas Formula E juga kalah telak di akun sosial media Instagram. Akun @viaformulae dilaporkan hanya memiliki pengikut 879.000, sedangkan Formula One dengan akun Instagram @f1 memiliki 14,6 juta pengikut dan MotoGP dengan akun @motogp 11,3 juta pengikut. Sedangkan di jagat Twitter, Formula E hanya memiliki 264.000 pengikut, Formula One berjumlah 6,2 juta pengikut, dan MotoGP 2,8 juta pengikut. Untuk sosial media Facebook, Formula E memiliki 1,5 juta pengikut, sedangkan Formula One memiliki 11,1 juta pengikut dan MotoGP tertinggi dengan 16,9 juta pengikut. Kabar terbaru juga menyebut bahwa pabrikan mobil terkenal seperti BMW, Mercedes hingga Audi sudah menyatakan menarik diri dari Formula E. Ini bisa disebut semacam tanda bahwa masa depan ajang balap mobil listrik ini akan suram. Sesuram masa depan Abbas kalau nanti ajang ini dinyatakan gagal terselenggara setelah orang itu selesai menjabat. Mau jualan apa lagi buat meyakinkan sponsor kalau mereka yang ada di dalam negeri rasanya pasti menolak terlibat dengan rekam jejak buruk yang bisa dengan mudah diikuti pemberitaannya sejak rencana menggelar Formula E diketahui publik. Mereka yang ada di luar negeri, ente pikir mereka bodoh dengan iya-iya saja pas dimintain duit buat sponsorin ajang ini? Nggak mungkin lah, mereka pasti sudah mencari tahu pemberitaan soal Formula E ini, lalu mengkonfirmasi pada orang yang bisa mereka percayai di negeri ini. Kalau nantinya mereka sampai telepon Menlu RI atau malah Presiden Jokowi, tambah yakinlah langkah kaki mereka buat balik kanan dan bila perlu membuang muka pas diminta jadi sponsor. Tahu kan kira-kira alasannya? Akan tetapi semua ini hanyalah ulasan dari kacamata awam saya. Tentunya masih ada banyak hal yang tidak bisa diketahui soal nekatnya Wan Anis yang akan memaksakan diri tetap menggelar proyek ambisius ini. Siapa tahu pada last minutes dia kerahkan semua kekuatan termasuk dari alam goib untuk menyediakan uangnya dan membangun infrastrukturnya. Dalam semalam seperti kisah legenda yang kita kenal di negeri ini, bagi orang beriman yang pernah didukung 7 juta orang biar jalannya mulus menjadi gubernur, apa sih yang tidak mungkin? Uang potensi dicokok KPK dan masuk penjara saja mungkin kok. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Modiar, tersandung kasus penyerobotan lahan, Rocky Gerung ditinggalkan kelompok 212. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Ada peribahasa ilmu mengatakan, semakin berisi semakin merunduk. Artinya semakin pandai seseorang akan semakin rendah hati. Hal ini juga yang pernah diucapkan oleh penulis dan filsuf Prancis pada era pencerahan Voltaire. Semakin aku banyak membaca, semakin aku banyak berpikir, semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Nah, kalau yang dilakukan oleh Rocky Gerung justru berbanding terbalik dari ilmu padi itu. Ia yang hanya mengenyam pendidikan S1 tapi demen dipanggil profesor, kemudian merasa seolah dirinya saja yang pintar di muka bumi ini, terbukti dengan suka mengatakan orang lain dungu. Termasuk dia juga suka merendahkan Presiden Jokowi. Padahal kalau dibandingkan dengan orang nomor 1 di Indonesia itu, Rocky nggak ada apa-apanya. Bayangkan dia itu hanya pengangguran dan sesekali diundang di acara ILC yang sudah di stop itu. Sedangkan Jokowi dipilih oleh 85 juta lebih rakyat Indonesia yang saat ini sudah menjadi salah satu tokoh dunia. Sementara Rocky jadi ketua RT pun belum tentu akan terpilih karena hasil kinerjanya belum ada sama sekali. Selain daripada sok jadi Bang Jago merendahkan orang lain. Dan orang yang merasa diri paling benar seperti inilah biasanya yang bermasalah. Dengan cara merendahkan orang lain itu dia berusaha untuk menutupi aibnya sendiri. Kita ambil contoh Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara. Kala itu ia pernah merendahkan Luhut dengan mengatakan Menko Maritim tersebut penjahit dan menghina Gus Dur dengan mengatakan mantan Presiden RI itu matanya buta. Nggak taunya si Budi ini sendiri yang menerima fee pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2017-2018 senilai 2,1 miliar rupiah. Saat ini ia pun sedang sekolah di ruang tahanan KPK dan sudah merasakan bagaimana hangatnya memakai rompi oranye yang bertuliskan tahanan KPK. Kembali ke Rocky tadi, terbukti ia memang orang bermasalah. Ia menduduki lahan dan membangun rumah di atasnya, padahal tanah tersebut bukan haknya, tapi milik PT Sentul City Tbk. Sedangkan Rocky mendapatkan lahan itu dari pelaku tindak pidana kasus jual beli tanah dan pemalsuan surat Andi Junaidi. Lucunya, surat tanah yang dikuasai Rocky tersebut bukan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang seperti Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, tapi ditandatangani oleh Kepala Desa setempat yakni Acep Supriyatna. Yang konon katanya si Acap ini terlibat dalam banyak kasus sengketa tanah. Tidak pelak karena merasa sebagai pemilik tanah yang sah, PT Sentul City pun mensomasi Rocky untuk segera mengosongkan serta membongkar rumahnya tersebut. Tidak hanya itu, PT Sentul City juga memperingatkan Rocky kalau tidak segera mematuhi somasi itu, dia akan ditindak tegas atas dugaan tindak pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Uniknya, bukannya meminta maaf atau menyadari kesalahan yang diperbuat, Rocky malah berencana menggugat balik PT Sentul City dengan nilai gugatan 1 triliun rupiah. Pertanyaannya, kenapa 1 triliun? Bukankah nilai rumah Rocky itu kalau dihitung totalnya nggak sampai 1 miliar? Rocky beralasan nilainya memang tidak seberapa, tapi kenangan bersama rumah itu yang mahal. Dan yang paling bikin nyesek sebenarnya, di saat tersandung kasus, ia sama sekali tidak dibela oleh kelompok 212. Pasukan Kapak Maut itu seolah lupa dengan semua kebaikan Rocky selama ini, bahwa dulu ia pernah membela gerakan 212. Begitupun saat Pilpres 2019 digelar, baik Rocky maupun PA 212 sama-sama bahu-membahu memenangkan Prabowo. Tapi sekarang seolah kenangan itu sirna sudah. Pertanyaannya, kenapa sekarang PA 212 tidak membela Rocky? Apa alasannya? Jelas karena mereka sedang tidak butuh filsuf KW itu. Jadi ngapain juga mesti dibela? Jangankan Rocky, Ali saja yang kecebur got kemudian diejek oleh Denny Siregar tidak dibela oleh PA 212. Hal ini tentu tidak lepas dari Gubernur DKI itu yang mencuekin Novel Bamukmin yang berniat menjadi cawapresnya. Jadi PA 212 itu murni gerakan politik Ferguson yang dibungkus pakai isu agama. Pada dasarnya mereka juga menerapkan tidak ada kawan dan lawan sejati dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan. Ketika Rocky menghantam pemerintah khususnya Presiden Jokowi, mereka bela dan mereka dukung. Namun ketika Rocky tersandung masalah, lihatlah apa yang terjadi sekarang ini. Mereka diam saja. Bagaimana menurut Anda?